Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi online ini. Yang selanjutnya, kita langsung saja mereview jurnal yang sudah kita baca sebelumnya, yang akan disampaikan oleh Fatur. Silahkan, Fatur. Oke, baik. Kita mungkin nge-review sedikit aja ya tentang jurnal bab 3. Yang pertama yaitu ke pendahuluan dulu. Pendahuluan dari jurnal ini adalah kemajuan dan perkembangan pendidikan sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perubahan moral, etika, dan norma anak sangat dipengaruhi oleh pendidikan formal, informal, dan non-formal. Nah, dalam pendidikan formal dan informal dan non-formal, mungkin bisa dicari di jurnal lain atau di jurnal ini pasti juga ada. Yang kedua, yaitu norma itu merupakan mempunyai daya ikat di masyarakat yang bersumber dari adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai agama yang terkandung dalam ajaran agama. Oke, sebelum kenal dengan itu, kita mungkin harus tahu lah apa sih norma itu. Nah, norma itu adalah suatu aturan, tatanan, atau sistem yang menilai perbuatan zahir dan batin manusia, baik secara individu, kelompok, dan masyarakat dalam interaksi hidup antar manusia, dengan baik secara individu, kelompok, dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan Allah, sesama manusia, dengan hewan, malaikat, jin, dan juga alam sekitarnya. Oke. Lalu tujuan pokok dalam pendidikan Islam ini adalah merupakan masalah sentral dalam pendidikan. Nah, tujuan pendidikan Islam ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, untuk tujuan umum ini, menurut Barnawi Umari, yang pertama yaitu melakukan yang baik, indah, mulia, dan menghindari perbuatan yang batil, buruk, jelek, hina, dan tercela. Yang kedua yaitu membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan sesama makhluk selalu terpelihara dengan baik dan harmonis. Lalu tujuan khusus dari pendidikan Islam ini adalah pembentukan kebiasaan yang berwujud perilaku mulia, memantapkan rasa keagamaan pada siswa, membiasakan siswa bersikap rela, optimis, percaya diri, emosi, tahan menderita, dan sabar. Keempat, membimbing siswa ke arah sikap yang sehat dan dapat membantu mereka berinteraksi sosial yang baik. Yang kelima yaitu membiasakan siswa untuk sopan dan santun. Lalu selanjutnya kita langsung ke arah metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini, yaitu yang pertama adalah jenis penelitian. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan sumber data yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, wujud bahan tertulis itu seperti kitab suci, buku, e-book, video, film, dan aneka sumber dari internet. Nah, lalu ke pendekatan penelitian. Nah, pendekatan penelitian ini adalah sistematis yang terpikir secara baik untuk mencapai tujuan apa sih yang ingin diteliti dalam pendidikan Islam itu. Nah, metode-metodenya sendiri ada metode deduksi, metode komparasi, dan metode deskriptif. Untuk pengertiannya sendiri kan sudah baca masing-masing kan. Kita cuma review aja. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sumber data. Sumber data ini untuk mengambil data dari kumpulan dokumen yang dalam wujud bahan tertulis, misalnya kitab suci Al-Quran, hadis, buku-buku, majalah, video, film, artikel, dan lain-lain.
Dan pastinya sumber data ini harus relevan dengan apa yang dibahas dalam jurnal ini. Lalu, metode analisis data. Yang pertama yaitu menghimpun dan mencari literatur, mengklasifikasi dokumen, mengutip data atau teori, mengecek dan melakukan konfirmasi, mengelompokkan data. Kemudian yang kelima yaitu teknik menganalisis data. Teknik menganalisis data yaitu meringkas data yang pertama, yang kedua menemukan dan membuat berbagai pola, tema, dan topik, yang ketiga mengembangkan sumber atau data, yang keempat menguraikan data atau mengemukakan data seadanya, yang kelima menggunakan pendekatan berpikir, yang keenam menghindari bias data. Nah, kita lanjut ke hasil penelitian. Hasil penelitian ini ada beberapa metode-metode yang bakal di-review dikit. Banyak metodenya, tapi kita review dikit-dikit aja. Untuk yang pertama yaitu metode muhadasah. Metode muhadasah yaitu percakapan silih berganti antara dua pihak atau lebih melalui tanya jawab mengenai satu topik dan dengan skala diarahkan kepada satu tujuan yang dikehendaki. Mungkin ya saya nangkepnya itu kayak kegiatan KBM, SMA, SMK gitu. Nah, untuk yang kedua yaitu metode kisah atau kisah dalam bahasa Indonesia. Nah, metode kisah ini adalah penerusan terhadap kejadian masa-masa lalu. Mungkin cerita-cerita Nabi, cerita terbentuknya semesta, alam semesta. Nah, dan juga ada beberapa alasan yang mendukung dari metode kisah ini. Yaitu pertama, kisah senantiasa memikat karena mengundang pembaca dan pendengar untuk mengikuti peristiwanya dan merenungkan maknanya. Yang kedua adalah kisah dapat menyentuh hati manusia karena kisah itu menampilkan tokoh dalam konteksnya yang menyeluruh. Yang ketiga adalah kisah Qurani mendidik keimanan dengan cara membangkitkan berbagai perasaan seperti khauf, ridho, dan cita. Yang ketiga yaitu metode uswah. Nah, metode uswah ini adalah merealisasikan tujuan pendidikan dengan memberi contoh keteladanan yang baik pada siswa agar memiliki akhlak yang baik dan benar. Untuk metode yang kelima yaitu metode ini memang sangat efektif karena metode ini dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang sehingga metode ini berintikan pengalaman yang dilakukan terus-menerus. Yang terakhir. Yang keenam yaitu metode ibrah dan mau'izoh. Maaf ya kalau salah. Jadi ibrah berarti suatu kondisi psikis yang menyampaikan manusia kepada intisari, sesuatu yang disaksikan. Terus lalu kata mau'izoh ialah nasihat yang lembut yang diterima oleh hati dengan cara menjelaskan pahala atau ancamannya. Yang terakhir yaitu metode tarhib wa tarhib, yaitu untuk tujuannya yaitu untuk mematuhi aturan Allah, akan tetapi keduanya mempunyai titik tekan yang berbeda. Tarhib agar melakukan kebaikan yang diperintah Allah, sedangkan tarhib agar menjauhi perbuatan jelek yang dilarang Allah. Gitu. Nah, mungkin untuk reviewnya sedikit itu saja karena kita semua kan udah baca juga. Nah, mungkin ada muncul pertanyaan-pertanyaan yang apa sih? Kok bisa sih ini? Kok bisa gini sih? Gitu. Silakan. Pertanyaannya tadi kita sudah ngumpulin beberapa ya di grup. Kira-kira untuk Fatur sekarang durasinya udah berapa ya? Udah 9 menit 38 detik. Oke, 9 menit. Kita bahas pertanyaannya yang pertama dulu ya. Nanti kalau misalnya waktunya memungkinkan untuk pertanyaan kedua, kita lanjut aja.
Untuk pertanyaan yang pertama yang kita bahas itu yang di grup yang nomor 2 aja dulu ya. Untuk yang pertama, pertanyaan nomor 1 soalnya perlu dibaca-baca lagi. Untuk pertanyaan yang bakal kita bahas sekarang adalah apa contoh penyimpangan pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia pada masa kini jika ditinjau dari perspektif Islam? Apa ada teman-teman mungkin ada usulan atau ada jawaban? Sementara. Itu sih. Mungkin ini penyimpangannya maksudnya dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam hal apa? Atau dalam hal apa? Dalam pendidikan karakternya. Dalam pelaksanaan pendidikan karakternya. Coba untuk Fatur di scroll agak atas pendahuluan. Nah, ini nih. Tujuan tadi, maaf yang tujuan maksud saya. Yang tujuan. Nah, sebenarnya saya ada jawaban sementara sudah ada. Tapi teman-teman kalau misalnya ada pendapat lain bisa diutarakan. Jadi ini terkait sama tujuan umumnya. Ini kan tujuan pendidikan Islam secara umum meliputi yang pertama agar dapat melakukan yang baik, indah, mulia, terpuji, menghindari perbuatan yang batil, buruk, jelek, hina, dan tercela. Dan yang kedua supaya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan sesama makhluk hidup selalu terpelihara dengan baik dan harmonis. Ini saya sempat melihat di lingkungan sekitar saya. Ini sebenarnya pengalaman saya sendiri sebenarnya. Jadi dulu itu sempat ada kasus bullying di sekolah. Beberapa orang sudah melakukan pelaporan kepada guru. Tapi tindakan dari gurunya itu tidak apa sih maksudnya itu? Kurang respect. Ya, kurang pas gitu. Jadi ini sebenarnya bisa nggak sih jadikan penyimpangan jadi tindakan yang kurang sesuai gitu. Dan ada beberapa kasus di sekolah terdahulu juga seperti korupsi dan itu juga ketangkap sempat. Itu kan sebenarnya tidak mencerminkan perbuatan yang baik kan. Padahal seharusnya guru sebagai penyampai. Contoh? Ya, itu sebagai pedoman, dari murid-murid harusnya memberikan contoh yang baik ya kan. Dalam Islam kan harusnya pendidikan itu kan untuk mengajarkan yang baik kan. Hal-hal kan bisa disebut penyimpangan dari perspektif Islam juga bukan ya? Iya. Bisa sih. Soalnya kan rujuk ke bab yang sebelumnya sih. Kan itu di sana guru itu gimana sih? Manusia kan ya bisa menjadi pendidik yang dididikan. Nah, itu yang berarti kualitas manusianya menjadi pendidik itu SDM-nya kurang berarti kan? Iya. Terkait sama bab sebelumnya ya benar. Manusia diamanai untuk mendidik manusia yang lain, ya kan? Kan dari manusia untuk manusia. Ya, benar. Boleh. Termasuk ya itu ya berarti ya salah satu contohnya. Boleh. Ada pendapat lain nggak? Kalau misal ini pendidik dalam harus guru tak? Kalau misal pendidik kayak seperti orang tua gitu, apa boleh. Ya bisa karena sih. Biasanya kan orang tua, bukan sekarang sih, orang tua dulu kan kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini, padahal kan semua pekerjaan semua maksudnya orang tua dulu itu kayak gimana ya? Memaksa anaknya. Kalau menekankan. Maksa ya. Ya, gitu sih. Terus bisa aja sih tadi menurutnya faktor itu soalnya ini pengalaman pribadi saya juga.
rata-rata teman saya itu orang tuanya selalu marahin anaknya kalau dapat nilai jelek atau tidak dapat ranking atau nilainya turun. Padahal itu hasil kerja kerasnya anaknya. Saya sendiri kan soalnya yang lihat teman saya kalau mau belajar ujian itu kayak gimana gitu. Dan akhirnya teman-teman saya memilih untuk nyontek biar mereka nggak dimarahin sama orang tuanya. Dan orang tuanya kayak nggak peduli dia dapat nilai dengan cara apa, pokoknya nilainya bagus. Itu juga mempengaruhi kan. Padahal harusnya kan pendidikan itu menghindari kita dalam melakukan hal keburukan. Benar juga kan? Benar. Boleh, bisa. Benar. Oke, itu masukin ke jawaban sementara. Jawaban. Fatur, durasinya sempat kelewatan. 15 menit. Masih 15 menit. Oke. Ya, bisa nambah sedikit-sedikit lagi lah ya. Tapi ini kayaknya waktunya nggak cukup untuk bahas pertanyaan yang selanjutnya. Soalnya pertanyaan selanjutnya agak kita bahas di grup aja kali ya. Oke. Pertanyaan yang barusan kita bahas ini terfokusnya ke tenaga pendidik ya. Soalnya penyimpangannya kan nggak mungkin dari anak didiknya langsung kan nggak mungkin, mereka nggak bakal melakukan hal itu kalau nggak ada pengaruh dari Pengajar pengaruh nih. Dari lingkungan pendidik, dunia pendidikan ya, kalau bukan anak didik ya yang mengajarnya kan. Dan pendidikan bisa dilakukan di mana aja. Terus untuk faktor-faktor sendiri, kenapa faktor-faktor, maksudnya kenapa sih si pendidik itu melakukan penyimpangan tersebut itu? Apakah ada faktor-faktornya nggak? Mungkin dulunya tuh kayak ditekan sama orang tua. Terus akhirnya pas udah gede kayak gitu. Mungkin ya, bisa juga. Jadi kayak apa namanya, turun temurun kan ya jadi. Iya. Nah, ya kayak gitu. Nah ya itu yang tugasnya kita budaya dulu dibawa ke sekarang, makanya jadi kayak gitu. Makanya ini tugasnya kita sekarang, jangan kayak gitu ke anak kita. biar bener. Oke. Apalagi ya kira-kira ya? Untuk sementara yang paling mencolok jawabannya yang itu ya, yang paling kelihatan. Ya. Penyimpangannya. Oke. Mungkin diakhiri sekarang. Kita lanjut di grup. Ya. Oke, mungkin sudah cukup untuk diskusi online kali ini. Terima kasih untuk Fatur tadi sudah menjelaskan, mereview kembali jurnalnya. Terima kasih teman-teman sudah menyampaikan pertanyaan, menyampaikan pendapat-pendapat kalian. Terima kasih untuk diskusi online. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.